Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue pengen nyapa halo ya. Halo. Emang lagi kuis halo. Oke, balik lagi di acara yang paling spesial. Program spesial Binus TV yaitu Ramadan Mix sama temen gue Bram. Iya. Sama temen gue Raffi. Iya, Raffi yang paling sedap. Sedap nggak tuh? Ada wangi-wangi sedap gini, Bram. Oh iya. Wih. Ini godaan sebelum buka puasa nih, Bram. Dari studio seberang kayaknya. Studio seberang. Gila nih. Binus TV emang wah banget ya. Wah banget ya. Padahal Oke. studio di seberang tapi baunya sampai sini. Oh iya, sampai sini bolong. Sedap. Bram, baju lu bagus banget, Bram. Yoi, siapa lagi sponsor kita ya kan? Lu trek-trek banget, budak kepung gua. Sponsor kita yang bikin kita ganteng, tampan, menawan, ya kan, cakep, irit, elegan. Irit. Siapa kalau bukan Review dari Itang Yunaz. Yes, benar. Oke, kita pengen kasih tahu dulu acara kita hari ini ada apa aja nih. Oke, kita ada seperti biasa. Apa tuh? Di Ramadan Mix sebelum-sebelumnya kita punya liputan, terus kita punya video musik Islamik, bener banget. Terus punya tips of the day. TOTD, terus ada yang adem-adem ayam gitu. Apa tuh? Cicet bareng Ustadz. Kemudian apa lagi? Nah, yang paling ditunggu-tunggu. Masak. Masak namanya masak, bukan masak. Ini apa ya? Gue pengen dapur buka puasa. Ternyata Raffi itu ingat semua ya. Dapur buka puasa kali ini spesial. Bareng siapa? Bukan yang bareng kemarin lagi nih. Ini spesial, Bos. Ini yang lebih cakep lagi apa gimana? Ini langsung diimpor dari Lebanon. Dari Uzbekistan, Uzbekistan. Gue nggak sabar siapa sih yang pengen kasih kita makanan hari ini ya. Lo harus bersabar karena orang sabar biasanya palanya gede. Lu jangan terjebak. Gue nggak tahu. Oke. Tadi itu udah ngasih tahu acaranya ada apa aja. Sudah. Kemudian kita pengen ngasih tahu itu tema kita hari ini adalah apa ya? Gue lupa. 3 amalan manusia yang tidak akan pernah putus. Putus cinta, bukan? Ada kata-kata putusnya gue langsung sedih. Sakitnya di sini. Sakitnya di sini. Gue kalau habis pacaran sakitnya di sini. Apaan itu? Apaan lu? Dompet maksudnya. Dompet. Ya, gimana sih? Dompet kan kadang-kadang kalau habis putus, udah ngeluarin segini, udah Bram, jangan bawa-bawa perasaan lah ke sini. Ya udahlah. Bram, ini di samping kita ada apaan, Bram? Oh ya, kita pengen ngasih tahu juga buat lu semua yang rajin nge-tweet, yang rajin nanya-nanya ke Twitter kita punya hadiah harian. Kita punya dari makanluar.com. Nah. Lu bisa dapetin ini. Nih, makanya lu harus tweet banyak ya. Nge-tweet ke @binustv. Bener banget. Dengan hashtag Ramadan Mix. Bener banget. Lu tanya apa aja sepuas lo. Bener banget. Tanya tentang gue, tentang Bram, tentang kru-kru yang mungkin tentang kru-krunya, tentang ustadznya nanti tentang ya ustadznya, kan, pengen bahasnya tentang yang pertanyaan yang masih ngeganjel di pikiran lo. Bener banget. Tanya ke ustadz. Oke, kita punya hadiah harian. Dan hariannya. kemudian kita punya hadiah. Nih mingguannya nih. Kita punya satu packaging. Goodie bag dari Binus TV. Isinya Bram. Hah? Isinya Bram. Isinya banyak loh. Isinya keluarin aja. Langsung keluarin. Oke, yang pertama itu ada apa? Ada kaos dari Binus TV. Dari pastinya Binus TV, dong. Jelas. Nih, buset. Balik. Ini apa Bram? Kata lu tadi Bram? Ini namanya notebook. Tapi bukan nggak bisa dicolok. Cuma buat dicatat doang. Notebook. Terus apa lagi banyak. Kemudian ada pin yang keren banget ya kan. I love Binus TV. Kemudian ada nonton Binus TV. Lu kalau misalnya taruh ini di tas lu atau misalnya di mana? Di baju lu. Wih, keren banget. Buset, anak Binus TV. Kegantengan lu levelnya bertambah. Pastinya. Dan ini nih yang paling bikin lo tambah ganteng. Apa tuh? Voucher Carrefour, Bro. Senilai Rp100.000. Buset. Bisa belanja banyak banget ini ya. Buat sahur, buat buka. Nggak mungkin kita belanja jam 3 pagi di sono. Enggak juga, Pak. Oh, persediaan. Sorenya belanja ya. Buat beli daging, Pak. Beli daging. Bisa banget. Buat beli cemilan mungkin, minuman atau apapun itu ya kan. Pokoknya 100.000 itu banyak banget ya pemirsa. Sedap. Bram! Yes, kaget gua. Nggak apa-apa, biar lu semangat. Oke, lu bisa dapetin ini, oke? Gue pengen ngebahas tema kita kali ini. Tema kita kali ini tadi ada putus-putusnya. Apa tuh? Ada putus-putusnya kan 3 amalan manusia yang tidak akan pernah putus. Benar banget. Nah, ini tuh kayak ada hadisnya sih di Bram nih. Wow. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalan kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang soleh. Alright, itu dia tema kita. Dan atau doa anak yang soleh, ya gitu deh Bang. Oh iya.
Iya Bang, ada video. Bram. Udah. Langsung aja kita antar ke video kita yang pertama Oke. itu. Penasaran? Kedua. Wah, salah mulu gua. Dari Iya. Opik. Dari Opik. Oke, enjoy. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Bram. Iya, Gimana? Om Raffi. Om. Puasa lo gimana, Bram? Masih strong? Masih. Masih strong ya. Iya, sampai sini masih lancar gua. Kita semua tuh harus semangat. Ngat. Lu Semangat. kayak dikte gua gitu ya, anak TK gitu ya. Semangat gitu. Semangat. Ya. Oke. Bram, kita seperti yang udah gua ungkit tadi. Ungkit ya. Apa masalah? Ada masalah? Ungkit? Enggak. Apa? Apa? Apaan lu? Nih, kita punya tema. Oke. Tema kita hari ini itu ya yang tadi 3 amalan manusia yang tidak akan pernah Tidak akan pernah putus. Ya, benar banget pemirsa yang tercinta di seluruh tanah air ini. Oke, jadi ada tuh tiga amalan, tiga amalan manusia yang pahalanya tuh walaupun lo udah meninggal tuh pahalanya masih ada terus. Nih, Yang pertama langsung aja apa? Ada apa? amal jariah, Pak. Kemudian tuh- yang kedua itu ada ilmu. Ini bentar dulu, gue mau ngomong dulu nih. Apa tuh? Di sini tulisannya gini, kalau lo menyisihkan sedikit harta untuk kebaikan, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menggantikan dengan sebuah pohon dengan 7 ranting. Wow. Di setiap rantingnya ada 100 buah atau setara dengan 700 kali lipat, Pak. Sedap tuh. Lu kalau bikin Monas sampai 700 kali tuh enggak ya? Enggak. Yang kedua itu ada Ilmu yang bermanfaat. Bermanfaat. Nah, jadi di sini ya lo kalau lo baca ilmu, baca Quran, terus lo pahamin, terus lo amalin gitu. benar banget. Yang ketiga itu ada anak soleh yang mendoakan orang tua. Lu sekarang udah jadi anak Robik soleh Firly nggak? wali daya warahmu kamarobayani sogiro. Berarti soleh dia. Gile. Daripada gua ngaco mending kita dengerin Ustadz yang akan menjelaskan semuanya. Benar Kalau banget. gitu, nih kita lihat chit-chat bareng Ustadz bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Ramadan Mix Chit Chat yang bakal ditemani oleh Bapak Robi Saleh. Udah bareng gue Ilham. Dan saya, Safira Izni. Kali ini kita bakalan membahas mengenai 3 amalan yang tidak akan pernah putus. Nah, 3 amalan itu apa aja? Yang pertama, kayak tadi dibilang ini di awal, ada ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, Kemudian juga ada sedekah. sedekah, Dan yang ketiga yaitu ada doa anak soleh. Doa Penasaran anak nggak soleh. sih lo apa sih? penasaran dan 3 kenapa itu? hanya 3 sih? Perbuatan banyak kan positif yang bisa menimbulkan pahala, tapi kenapa hanya 3 yang tidak terputus-putus? Penasaran kan? Langsung aja kita tanya kepada Bapak Robi Saleh. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Nah, berhubung dengan topik kita ingin tahu nih, tiga perilaku yang seperti tadi disebutin, kenapa hanya 3 perilaku? Kenapa hanya 3 Perbuatan. amalan itu yang Ya. bisa? Baik, kalau kita mau bicara agak lebih filosofis gitu ya, Ya, ilmu dan amal jariah atau harta itu adalah dua yang pada intinya kita miliki. Kalau misalkan dalam sebuah kepanitiaan atau dalam sebuah pekerjaan, kita sering atau seorang ketua sering mengucapkan terima kasih kepada semua panitianya gitu ya, yang telah mengorbankan harta, pikiran, gitu kan ya. Nah, pikiran itu diwakili oleh ilmu dan harta itu amal jariah. Dan pada prinsipnya semua yang kita lakukan itu mengacu pada itu. Kalau tenaga kita memang bisa keluarkan tapi dia hilang, tidak ini ya. Nah, kemudian kenapa anak yang soleh yang mendoakan? Karena dia adalah wujud konkret atau bukti konkret hasil dari 2 yang tadi itu. Jadi kenapa tidak putus? Karena anak yang ada ketersambungan gitu. nah, ada pertanyaan menarik nih ya. Misalkan kedua orang tuanya berbeda agama. Nah, anaknya itu bukan non-Islam. Nah, dia tetap boleh mendoakan nggak? orang tuanya. Termasuk amalan nggak terputus? Kalau anaknya berbeda agama non-muslim. Tapi Berarti mendoakan salah satu dari iya, definisi yang dimaksud dalam hadis yang dikatakan tidak terputus amalan seorang anak Adam ketika dia meninggal itu adalah konteksnya adalah dia satu agama ya, satu agama. yaitu muslim. Jadi kalau dia non-muslim, kemudian pertanyaan mungkin begini, kalau anaknya senantiasa berbuat kebaikan, kemudian apakah orang tuanya
yang muslim itu tetap mendapatkan pahala anaknya. Pahala dari anak ini. Nah, jelas sudah kalau di dalam Al-Quran ya mereka yang berbuat kebaikan tentu ada balasannya. Tetapi bagi yang non muslim mungkin balasannya itu selesai sampai dengan di dunia saja. Apa maksudnya? Sebatas itu aja gitu. Terus juga gini mengenai sedekah gitu kan. Kalau misalkan pahalanya kita kayak seperti membuat atau membangun sebuah masjid gitu kan, apa pahalanya juga mengalir juga untuk misalkan tanah itu kita wakafkan atau masjid itu kita wakafkan, itu pahalanya mengalir juga nggak? Iya. Jadi amal jariah itu kan awalnya memang dari uang ya, tapi uang ini nggak melulu itu yang mesti kita kasih. Misalkan di bulan Ramadan ini nih, misalkan ya, kalau orang tua kita atau nenek kita yang sudah meninggal gitu ya, anak cucunya kemudian atau anaknya senantiasa berbuat amal kebaikan, misalkan seperti yang simpel-simpel aja, kita bisa misalkan mengganti keran air wudhu dari setiap musola itu kan murah harganya. Ketika kita ganti lalu kemudian digunakan oleh orang yang mau berwudhu, mau beribadah, itu pahalanya tentu yang masang pasti dapat pahalanya. Tetapi orang tua kita, nenek kita, artinya mereka tuh punya kontribusi mendidik anaknya dan cucunya itu menjadi orang seperti itu. Maka pahalanya juga sampai tanpa mengurangi pahala si anak. Begitu. Nah, kalau untuk amal jariah, kan saya pernah tahu nih kalau kita mendapat rezeki, bukan 100% rezeki itu milik kita. Pasti ada persentase yang kita bagikan kepada fakir miskin. Itu pembagiannya seperti apa dan berapa persentasenya mungkin bisa dijelaskan, Pak? Ya, kalau bersedekah itu tidak ada batasannya ya, kecuali yang sudah ada nisabnya itu, sudah ada ketentuannya adalah zakat. Kalau zakat misalkan kalau saya bekerja di BINUS misalnya gitu ya, sudah memenuhi nisabnya, zakatnya, maka saya harus keluarkan 2,5%. Tapi kalau bersedekah saya boleh mengeluarkan semuanya atau berinfak itu bersedekah boleh semuanya. Jadi kalau yang zakat itu udah ada ketentuan-ketentuannya. Kecuali itu ya. Kalau yang lain-lain boleh semuanya. Umar bin Khattab, Abu Bakar itu kalau berinfak dan bersedekah dia seluruhnya. Sampai Rasulullah menanyakan, lalu kemudian anak dan istrimu gimana? Ya cukup Allah dan Rasulnya. Jadi semuanya. Tapi kalau zakat udah ada ketentuannya, nggak bisa. Kayak sholat gitu udah ada ketentuannya ya. Nggak bisa misalnya sholat maghrib 3 rakaat, waduh saya lagi beriman nih. Mau 10 rakaat nggak bisa, udah ada ketentuannya gitu. Iya, tapi kita jarang ya, nggak mungkin kita juga kayak Abu Bakar semua kita sedekahin Ya gitu itu kan. memang levelnya susah. Ya, kemudian ganjaran apa saja yang kita dapat apabila kita menjalankan ketiga amalan tersebut? Apakah kalau misalkan kita rajin sholatnya atau rajin mendoakan orang tua, kita bisa dibuatkan rumah di surga, atau misalkan apa sih sebenarnya gitu loh ganjarannya sendiri misalkan selain pahala? Ini kan Islam itu ada mengatakan Islam itu kan way of life ya, jalan hidup kita. Jadi kalau kita menjalankan Islam secara kafah, secara baik gitu ya, manfaatnya pertama buat diri kita sendiri. Satu, baik dimensinya bisa dimensi duniawi, bisa juga dimensinya dimensi ukhrawi. Kayak misalnya kita sholat, mungkin secara kasat mata orang melihatnya ya ukhrawi aja gitu ya, dia hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketika kita melaksanakan sholat itu ada nilai-nilai yang diajarkan di situ. Misalkan orang yang sholat pasti jujur, nggak ada yang ngawasin juga, nggak pernah kan kita korupsi dari 3 rakaat jadi 1 rakaat gitu, nggak pernah. Sholat maghrib 3 rakaat ya 3 rakaat, itu kan nilai kejujuran. Itu nilai kejujuran ya yang ditanamkan. Terus kalau kita sholat berjamaah gitu ya dengan pemimpin, kalau pemimpinnya salah, kan kita ada adabnya. Nah, ini juga pelajaran buat kita kan, kalau kita misalnya lagi dalam konteks pendidikan, guru kita salah, dosen kita salah, ada etikanya. Nah, kalau imam salah kan kita bilang subhanallah gitu ya. Nah, kalau imamnya nggak ngikutin gimana? Ya itu hak prerogatif imam. Pilihannya gimana, kita ngikutin imam atau kita keluar dari berjamaah. Intinya nah, kita sudah mengingatkan imamnya, kita sudah mengingatkan gitu. Nah, itu etika-etika atau itu dimensi duniawi. Dan juga ada satu lagi, itu nyambung kepada orang tua kita, para pendahulu kita yang sudah ngajarin kita yang baik-baik itu. Makanya itu sebabnya kenapa seorang guru atau seorang pendidik posisinya tidak pernah lebih lebih rendah daripada muridnya. Karena guru itu amalnya banyak gitu. Muridnya kalau jalanin dia dapat lagi pahalanya gitu. Jadi nggak pernah kalah. Jadi jadi guru aja nanti jadi dosen ya. Insya Allah. Iya sih, mengajarkan hal kecil apapun bisa mengalir ya pahalanya ya. Nah pemirsa, menarik kan topik kita hari ini. Tapi kita bakal balik lagi soalnya ada yang mau lewat, tetap di Ramadan Mix.
Baik lagi di Ramadan Mix masih dengan Bapak Roby Saleh. Tadi kita sudah menyinggung dikit mengenai amalan yang tidak putus-putus, tapi kita mau kasih Ada sesi- tunjuk ada Twitter dari pemirsa nih, Twitter. Pak Roby, yang bisa dijawab. Ini dari @agustianiwini. Assalamualaikum Pak Ustadz. Apa saja parameter dari amal jariah itu? Apakah hanya yang berbentuk uang? Bisa langsung Ya, dijawab aja. baik. Jadi amal jariah itu nggak melulu, maksudnya dasarnya memang uang ya. Misalkan kalau kita punya, kita menyumbangkan ada masjid yang lagi mau dibangun, kita beliin semennya. Tadi kan beli semen pakai uang juga. ya. Artinya esensinya uang, tapi bentuknya nggak melulu kita ngasih berbentuk uang. Bisa saja misalkan Tenaga tadi juga itu bisa ya Pak? Tenaga amal jariah Kurang. lebih kepada harta sih, Materi ya? materi. Jadi misalnya kita menyumbangkan semen, batu bata, gantiin keran di musola, gitu-gitu. Nyediain sendal di musola buat orang wudhu, itu amal jariah yang simpel-simpel bisa kita lakukan. Ya sebagai mahasiswa, kalau nyumbang masjid kan juta-juta kita mungkin nggak punya ya. kasih makan ke tukang-tukangnya juga itu Iya. termasuk amal jariah ya. Betul. Nah ini ada pertanyaan kedua nih dari @baduandri. Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana kiat-kiat untuk mendidik anak supaya menjadi anak yang soleh dan solehah? Wah, ini udah berkeluarga belum nanya ya? Belum. Alhamdulillah belum dan akan. Kan kita harus tahu dulu kiat-kiat. Iya, jadi gini, pertama kalau pengen mendidik anak yang soleh, yang pasti orang tuanya harus soleh duluan. Ya, jadi kita harus menjadi contoh dulu buat anak-anak kita. Ya, itu penting karena nggak bakal kita misalkan minta anak kita suruh sholat, sementara orang tuanya nggak sholat, itu sangat fatal sekali gitu ya. Nah, yang kedua, setelah kita menjadi contoh, lalu kemudian kita menambah terus kapasitas keilmuan kita. Ya, alhamdulillah kalau kita di BINUS ya kita diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kuliah sampai jenjang perguruan tinggi. Artinya secara rata-rata di Indonesia itu cuma 20% yang bisa kuliah loh, pemuda ya. Kalau ada 10, cuma 2 yang bisa kuliah, 8 itu nggak bisa kuliah. Jadi mestinya kita yang kuliah secara keilmuan harus lebih baik daripada yang nggak kuliah. Nah, saya pikir kalau mahasiswa nggak ada masalah dengan itu. Jadi kiatnya itu aja sederhana. Satu, tadi baik dulu buat dirinya, dirinya memperbaiki dulu. Yang kedua adalah kapasitas keilmuannya ditambah. Artinya mau belajar terus. Ya, jadi nanti jangan sombong juga kalau anak lebih pintar ya kita belajar juga gitu ya. Justru jadi orang tua itu punya motivasi. Kayak anak saya gitu ya, mau hampir hafal juz 30, udah hampir mau 1 juz padahal kelas 2 SD ya. Nah, sayanya termotivasi nih, jangan sampai kebalap nih, saya mesti punya hafal lebih banyak lagi gitu. Nah, kayak gitu-gitu. Yang mentang-mentang orang tua, anaknya lebih pintar nggak Jadi mau kalah nggak ya. mau. Iya. Nah kita mau tanya juga nih, kalau untuk yang anaknya udah bersyukur dikuliahin gitu, mendoakan orang tua untuk mendapatkan amal yang tidak terputus-putus hanya dengan Roby Firly Wali Walidaya Warhamuma Kama Robayani Sogiro aja atau ada Waalaikumsalam? Waalaikumsalam. Ya. Ini ada tamu. Iya. Ada kedatangan tamu nih. Kuning-kuning ya. Lanjut Ya, ya. lanjut, Pak. Ini masih setengah soalnya. Ya tadi kan hanya habis sholat baca doa itu udah Ya. cukup atau masih ada gimana? Ya, cukup. Baca doa itu aja sudah cukup sambil kita bayangin kebaikan-kebaikan orang tua kita ya, wajahnya. Ya kan Rabbi firli wali walidaya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Kebaikan-kebaikannya itu dibayangin. Ada doa yang lain sih, Allahumma firlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat Allah ya minhum wal amwat, ya baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati. Nah, sambil kita membayangkan orang-orang yang kita kasihi, ya orang tua kita, kakek nenek kita, leluhur kita gitu ya. Karena lewat mereka lah kita menjadi orang-orang yang baik nih. Saya sangat yakin sekali kalau ada orang-orang baik itu pasti bermula dari pendahulunya yang baik. Ya kan ada pepatah ya, kalau nanam padi pasti numbuhnya padi, nanam durian pasti numbuhnya durian, nggak mungkin nanam durian tumbuhnya pisang gitu kan. Itu juga tadi salah satu kiatnya. Jadi kalau kita pengen keturunan kita baik, kitanya baik. Karena kan asal muasalnya dari kita gitu. Jadi kalau kitanya baik, insya Allah keturunan kita jadi baik. Ya, kalau anaknya yang Nah, jelek, kalau kan ada pasti yang ditanya beringasan orang tuanya begitu, siapa nah ini gitu pasti saya juga Anaknya siapa nih ini gitu. pasti saya juga, juga. selalu saya bertanya gini, apa yang pasti ini juga turun, tapi juga nggak satu-satunya. Penyebab lain ada, yaitu lingkungan. Jadi kan pertama orang tua ya, kedua adalah lingkungan. Jadi makanya penting juga kita pertama kalau kita udah punya modal orang tua yang soleh, yang kedua kita juga harus cari lingkungan yang baik. Karena kalau kita nggak dapat lingkungan yang baik, boleh jadi didikan orang tua kita juga jadi luntur. Jadi sia-sia ya. Iya, jadi sia-sia. Kalau misalkan kan ada pepatah nih, buah itu
jatuh nggak jauh dari pohon. Nah, misalkan anaknya tukang maksiat nih, udah gitu orang tuanya udah meninggal. Itu apakah dosa si anaknya Oh iya. ke orang tua juga di Ditanggung akhiratnya orang tua nggak? ditanggung orang tua juga? Iya. Meskipun udah akil balik, bukannya akil balik itu dosa pribadi tetap ditanggung pribadi aja ya? Gini, kan perbuatan maksiat itu kan nggak ujuk-ujuk ya kalau orang Betawi bilang. Kita bisa berbuat baik juga nggak ujuk-ujuk. Misalnya gini, ada anak yang bisa rajin sholatnya gitu ya, rajin ibadahnya itu nggak ujuk-ujuk. Maksudnya nggak tiba-tiba gitu disambar petir dia bisa begitu, enggak. Itu lewat pembiasaan. Dan saya sangat yakin ada yang membiasakan. Nah, yang membiasakan itulah misalkan orang tuanya. Ketika anak berbuat maksiat, boleh jadi orang tuanya nggak nyuruh, tapi orang tuanya membiarkan. Nah, itu juga jadi masalah gitu. Jadi makanya kalau punya orang tua yang cerewet dalam tanda petik ya, kita mesti bersyukur. Artinya orang tua kita Masih aware perhatian dan ya. dia pengen melepaskan kewajibannya dia. Karena kalau dia nggak bilangin, maka dia nanti dimintain pertanggungjawabannya. Tapi kalau udah dibilangin anaknya masih ngeyel, nah itu dia udah gede kan tanggung sendiri. Tapi sudah bilangin ya, Kalau belum bilangin kita kena gitu. Nih, ini pada bandel-bandel nggak nih kira-kira nih? Ustadz, saya mau nanya dong Pak Iya, Ustadz. Nih, silakan. gimana cara ngeyakinin orang nih, saya curhat aja nih ya. Orang tua saya misalnya suka cerewet gitu. Rapi, ini dong tolong doain ibu dong, tolong doain bapak biar kita masuk surga gini-gini. Iya, udah saya doain. Mana doanya nah? Kan bingung. Emang doa ditampilin di depan mereka gitu kan enggak. Nah, cara ngeyakinin mereka tuh gimana? Iya, ya tadi mungkin yang simpel sederhana. Ya ini kan tapi rapi ya tadi. Ini rapi udah baik, insya Allah sholatnya nggak pernah bolong. Ini bukti doanya gitu kan. Artinya kebaikan orang tua itu kan tercermin dari kebaikan anaknya, gitu kan. Rapi alhamdulillah sholat nggak pernah putus, puasanya full kan. Full kan, terus kemudian nilainya bagus kalau kuliah gitu. Ini kan cerminan dari orang tua gitu. Papa mama ya panggilnya. Ayah ibu. Ayah ibu selalu minta doa kan kayak gitu doanya. Gitu aja itu yang simple. Kalau ini loh, Pak Ustadz, kalau misalkan kayak mendoakan dengan khususon ila ruhi, kayak seperti itu juga pahala kita, apa maksudnya, Al-Fatihah kita juga bisa sampai ya nanti. Iya. Nah yang menarik gini, kalau orang tahlilan gitu ya, doa mereka sampai atau enggak? Ini di kalangan ulama masih khilafiyah yang saya pernah dengar. Saya juga bukan ustadz, saya dosen di sini. Jadi di kalangan ulama masih khilafiyah. Tapi kalau amal jariah sudah jelas karena hadisnya sudah itu kalau hadis yang diriwayatkan oleh Muslim itu hampir 99% pasti benar gitu ya. Jadi kalau berdoa orang tahlilan gitu, apakah nyampe atau enggak masih debatable. Tapi kalau anaknya yang berdoa itu udah pasti karena tadi masuk ke dalam kategori yang 3. Makanya kalau saya lebih afdol anaknya langsung mendoakan. Orang lain mendoakan boleh, misalnya kerabatnya, temannya boleh. Tapi kan kalau tahlilan dalam tanda petik ya, kalau nggak ada tahlilan mereka doain orang tua kita nggak? Atau nenek kita nggak? Enggak Ada kan? Nah, momen-momen itu doang ya baru mau doain gitu. Ya nggak sih? Bro? Makanya di hadis itu juga jelas. Ini ngangguk-ngangguk dulu nih, ngerti nggak? Hadisnya juga jelas kan, anak-anak yang soleh yang mendoakan. Jadi ada syaratnya. Soleh doang kalau nggak doain juga percuma. Jadi anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Kalau ngedoain doang tapi nggak soleh sama aja. Ya sama aja kan itu dan. Lidan. Iya logikanya dan logikanya. Ada kesinambungan. Iya. Gitu, Bang. Mungkin Raffi nggak pernah kali ya dilihat orang tuanya berdoa di rumah gitu ya kan. Bapak Abram bikin saya malu aja. Saya jadi malu tersipu-sipu. Nah ini Pak, kita punya pertanyaan. Kalau misalkan kita mau bersedekah, tapi karena udah ada niat biar pahalanya tuh terus menerus nggak hilang. Dengan niat seperti itu bakalan diterima atau enggak? Itu kan sama dengan syirik. Iya. Siriknya kenapa ya? Konteks sirik itu kan kalau karena dia mempercayai kalau misalkan dengan udah ada niatan seperti itu biar nggak putus-putus. Iya, kan yang mungkin orang itu kan memahaminya gini, kalau kita bersedekah kemudian Allah kan tadi dibacakan ya, orang Rafi atau siapa tadi? Dilipat gandakan. Ya, sekian sampai sekian ratus kali. Mungkin berdasarkan ayat itulah dia termotivasi. Salah nggak? Nggak salah. Tapi yang paling afdol bukan itu. Jadi kalau kita berbuat kebaikan, kita mengharapkan pahala boleh nggak? Boleh. Kita takut karena siksa Allah boleh nggak? Boleh. Tapi sesungguhnya harusnya bukan karena itu dua itu. Kita beribadah atau kita berbuat kebaikan itu karena kita merasa bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi seperti Rasulullah. Rasulullah kan nggak takut karena udah dijamin oleh Allah dosanya diampunin. nggak mengharapkan pahala lagi karena udah dijamin masuk surga.
tapi ibadahnya masih sampai bengkak-bengkak kan kakinya. Aisyah sampai bertanya, kemudian kata Rasulullah, apakah saya tidak pantas jadi orang yang bersyukur? Jadi yang lebih tinggi derajatnya adalah kalau kita bisa berbuat kebaikan karena kita bersyukur. Bukan cuma yang diucap lain. ya. Kadang-kadang kita bersyukur itu cuma ngucap doang alhamdulillah, bukan itu. Bersyukur itu berbuat. Berbuat itu bersyukur. Bukan cuma ngucap doang, Bang. Bersyukur jadi mahasiswa itu adalah kita bisa mengamalkan ilmu kita. Jadi ketika jadi sarjana bisa mengamalkan ilmu itu bersyukur. Dia cuma alhamdulillah doang nih kayaknya. Bukan alhamdulillah, lulus alhamdulillah gitu ya. Di surat Ad-Duha itu kan fa'ama bini mati rabbika Fahadis. fahadis. Maka terhadap kan gini, kadang-kadang orang salah sangka terhadap ayat ini, dan terhadap nikmat Allah itulah kalian sering menyebut-nyebutnya. Bukan itu, contoh yang konkret adalah Rasulullah tadi itu. Kan Rasulullah kan uswah hasanah, suri tauladan yang baik. Nah, ini kita udah banyak bincang-bincang nih ya mengenai amalan-amalan. Nah, kita mau minta tolong Pak Robi untuk kasih motivasi dan risalah kesimpulan dari apa yang kita bahas hari ini kepada pemirsa di rumah. Iya, jadi bagi teman-teman dan pemirsa yang ada di depan komputer masing-masing karena ini di sini. Jadi kesimpulan kita pada pembicaraan hari ini, jadi Allah sangat luar biasa memberikan kesempatan kepada kita bisa masuk surga lewat harta kita. Kalau kita punya banyak harta. Kemudian kita bisa masuk surga karena ilmu kita, kalau kita orang yang berilmu. Lantas kemudian kalau dua-duanya nggak punya gimana? Nah kan punya anak tuh sesuatu hal yang niscaya bagi manusia yang normal, karena dia pasti punya pasangan dan punya keturunan. Maka lewat anaknya juga dia punya kesempatan masuk surga. Oleh sebab itu sebagai seorang manusia coba pilihlah. Kalau bisa tiga-tiganya kita tiga-tiganya, tapi kalau hanya salah satu, saya pikir yang paling sederhana, yang paling mungkin adalah mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Nah, mendidik anak-anak yang soleh pasti nggak lepas bapaknya juga harus orang yang soleh juga ya. Jadi sebaiknya kita juga mempersoleh diri kita sendiri sejak dari sekarang, karena ingat soleh itu bukan pekerjaan yang tiba-tiba. Ya, jadi jangan berpikir nanti saya bisa tiba-tiba soleh, nggak bakal bisa. Itu mesti dibiasakan. Jadi mulai dari sekarang ya, kalau sholat misalkan kita kan yang muslim punya kewajiban sholat 5 waktu, sholatlah 5 waktu. Punya kewajiban apa lagi? Saum ya, di bulan Ramadan ini bersaumlah di bulan ini. Jadi kerjakan mulai dari sekarang. Dan kalau kita perhatikan itu Allah mengulang-ulang terus. Tahun ini kita ketemu Ramadan. Tahun depan kalau Allah memberikan kesempatan kita ketemu lagi Ramadan. Artinya apa sih kalau kita ngulang-ulang itu? Kita pengen dijadikan expert, pengen dijadikan ahli. Nah, sangat sayang kalau kita menyia-nyiakan. Karena pengulangannya boleh jadi hanya 3-4 kali gitu. Kita nggak ada yang tahu nih. Kalau usia kita 20 tahun, maka kita mungkin cuma ngulang 3 kali, karena kan sejak usia akil balik ya. Berapa sih akil balik? 17 tahun. 17-18, berarti kan cuma 3 kali ngulang. Tapi kalau kita sampai Allah berkahi sampai 60 tahun, mungkin kita masih banyak ya. Tapi siapa yang tahu? Usia itu nggak ada yang tahu. Jadi gitu, teruslah berlatih. Allah sudah memberikan kita kesempatan berulang-ulang. Gitu. Itu saja dari saya. Nah, terima kasih buat Bapak. Terima kasih Robi buat Saleh. Bapak Saleh. Nah, Buat teman-teman semua, semoga obrolan tadi bermanfaat buat kita ya, Ilham ya. Dan siapapun yang punya pertanyaan bisa langsung aja datang ke studio Binus TV di Kampus Syahdan Gedung R lantai 3, atau lebih gampang aja mention ke Twitter @binustv dengan hashtagnya Ramadan Mix. Nanti pasti bakal dipilih dan dijawab langsung. Terima kasih juga untuk make up nih. Iya. Nah, dari Caring Caring Color Colors dan Preview. Nah, terus jangan kemana-mana pemirsa, habis ini ada Neng Windy untuk referensi buka puasa Anda. Oh iya, tapi jangan lupa juga Apa? besok Oh ada iya, besok topiknya namanya adalah zakat, infak, dan sodako. sodako. Jadi tetap pantengin terus Ramadan Mix ya di jam yang sama. Oke, terima kasih buat semuanya, Pak Robi Terima juga. kasih Ya. semuanya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ramadan Ramadan Mix. Mix. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita udah cicat bareng. Kita sudah mendengarkannya ya. Sudah mendengarkan. Adem bener, adem ya. Adem ya? Adem kalau kita emang pasti kalau habis dengerin ceramah, habis Iya, dengerin benar. risalah tuh aduh.
Jadi adem gitu ya. Bangun pengen tidur. Enggak. Makanya tadi kan kata Bos tadi udah bilang bersyukur itu jangan alhamdulillah aja. Jangan gitu. alhamdulillah aja tapi dipraktekin. Iya. Lu jadi anak juga yang soleh, Bram. Doain Doain orang orang tua tua lu. lu. Jangan doain diri lo sendiri. Ya Allah, Bang minta pacar ya Allah. Gitu. Sakitnya di sini. sakitnya. Sakitnya di sini. Dompet. Oke. itu dia. Bram. Yes. Tadi cicet udah. Bener banget. Terus ada musik-musik juga udah. Musik Islam Yang juga kurang udah. apa nih? Terus aduh jatuh. Ya kerjaan lo. Terus kemudian Apa ada lagi? Tadi Ada- udah musik udah, musik. cicet udah. Yang Liputan belum apa? juga udah. Liputan juga udah. Yang belum apa? Aduh, liputan kayaknya. Yang belum apa? Yang belum itu ada TOTD. TOTD. Kemudian ada dapur Buka puasa. buka puasa. Dapurnya ntar aja, yang sekarang tuh TOTD dulu deh. Yes. Kalau gitu alright. kita lihat nih TOTD. Tips of the day. Gaul abis. Sedap. Tips packing untuk mudik. Nih, Bram, lu pasti kalau mau lebaran tuh pasti identik banget sama mudik kan? Yes. Nih, ini ada beberapa tipsnya nih. Pertama, jangan bawa barang berlebihan. Yes. Segala sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Contohnya perasaan. Ya, Mhm. bawa perasaan. Jangan bawa perasaan. Kalau mudik bawa perasaan ntar nyungsep. Jangan. Bawa nih, Bram. Disarankan membawa baju tidak lebih dari 6 karena Anda juga masih bisa melakukan cuci kering pakai. Jadi lo cuci, abis lu cuci, lu keringin langsung lu pakai. Bener banget. Heeh. Kemudian yang kedua itu ada melipat pakaian. Nah, kalau Jadi ngelipat- lu kalau pergi-pergi itu harus dilipat dong pakaian, jangan Iya. ambil brak masukin tas gitu. Tapi lo biasanya ngelipat tuh paling cuma bikin persegi panjang gitu kan, benar lipatan biasa banget. buat kayak di lemari. Kalau lo packing buat Backpacker gitu, enaknya dibikinnya kayak gulungan bambu gitu. Gulungan bambu. gulungan Dan bambu. juga bisa Dibikin- bisa horizontal maupun Bikin vertikal horizontal. ya. Nah, Yang itu penting bikin space-nya tuh lebih banyak. lebih banyak. Kemudian yang ketiga itu ada atur peletakan barang di koper. Di koper, di lagi koper. Batak lah ya. Di koper. Nih, Bram, kalau barang-barang kayak sepatu atau barang-barang berat apa gitu, Nah, benar. taruh di kopernya tuh di bagian bawah aja karena Bagian bawah, pakai nggak sering banget dipakai kan. Bagian atas tuh enaknya yang gampang-gampang yang bakal sering digunain. Yang bakal sering digunain, bakal sering dipakai. Kayak ya kan, dalam, di atas ada ya benar pakaian banget. baju ganti. Oke, kayak gitu sih, Bram. Oke, yang kemudian yang keberapa? Yang Selanjutnya aja. Bawalah barang-barang berukuran kecil. Jelas. Itu apa aja? Misalnya Kayak sampo ya kan? Sampo yang paling sering nih. Sampo kan biasanya lu bawa yang botolan. Yang jangan yang 600 mili lu Nice, bawa. kegedean. itu mau ngapain jualan, Pak? Pakainya yang sasetan aja. Sasetan aja yang kalau bisa. aja. Lu juga kan nggak bakal kan sampoan satu botol penuh gitu. Iya benar. Kemudian odol, jangan lupa odol yang kecil Odol, aja odol ya kecil kan? aja. Nih pisahkan uang, Bram. Pisahkan uang. Agar Anda tidak ribet mengeluarkan dompet, pisahkan uang untuk transport, makan dan juga uang cadangan di kantong tas. Nah, Benar banget. Jadi Jadi kalau kalau suka, aduh ngerogoh dompet. Iya, hilang dompet lu ya itu kan? bisa memicu kriminalitas kalau Benar banget. nampilin dompet lo di muka umum. Alah, muka umum. Pokoknya buat sisihin uang duit lu di tas lu kayak di dompet lu di kantong lu kayak pokoknya buat jaga-jaga gitu ya. Jelas. Nah, Kemudian selanjutnya, ada bawa case gadget. gadget. Agar gadget Anda tidak berserakan, tempatkan pula semua gadget dan case atau dompet kecil dan simpan di dalam backpacker atau ransel Anda. Dan yang penting itu usahakan case tersebut juga water Water resistant. resistant. Ya, biar jangan basah. Biar jangan handphone lu rusak ya kan kena air. Gue punya, harusnya ada satu lagi nambahin nih. Apa tuh? Power bank. Cie punya power bank, Cie punya power Jadi bank. buat lu semua yang sosialita banget gitu ya, yang di mana lu gadget freak gitu. gadget freak ya kan, di mana lu berdiri, Berada, di mana benar. lu berada, lu update. Set. Dimanapun lu berpijak di situ ada lo dan Iya. power bank. Yoi. Ya, power bank. Pak, Yes. lapar, Pak. Lapar. Lapar, Udah jam Pak. berapa? Udah jam setengah 6. Wih, lapar, Pak. Kalau gitu kita langsung lihat aja nih, ada yang diimpor langsung dari Lebanon, dari Uzbek. Dari Uzbek. Yes. Kita udah punya chef nih dari Uzbek. Dapur buka puasa, cuy. Langsung aja kita ke dapur buka puasa. Halo
pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, kembali lagi di Dapur Buka Puasa. Bersama gue, Neng Windy, yang akan menemani kalian pada sore ini nih, bikin-bikin masak-masakan. Oke, yang pertama, kita pasti pengen bikin gorengan. Gorengan itu gimana ya, kalau kita buka puasa, itu tuh kayak menu yang gimana ya, kayak udah pasti gitu, udah pasti harus ada gorengan-gorengan itu. Nah, kita sekarang pengen bikin bakwan rasa keju. Terus yang dengan pasti minumannya itu kita butuh yang seger-seger kan, namanya juga buka puasa. Kita ada es buah, nanti ada rasa jeruknya, terus ada stroberinya, terus ada melon, ada kiwi juga. Seger banget kan pemirsa. Langsung aja kita bikin makanan ini dulu, gorengan ini dulu ya. Oke, yang pertama kita ini dulu deh, kasih minyak dulu kesininya. Kita butuh minyak yang banyak buat gorengan ini ya. Oke, nah kita taruh lagi. Emang belum, taruh. Nah, terus kita udah nyiapin mie. Bakwannya ini kita memakai mie instan yang pasti udah ada dan gampang dibuatnya, maksudnya gampang ditemukan, gampang dibeli juga. Terus di sini ada telur, terus ada kornet, terus ada keju yang menu utamanya. Jadi rasanya ada cheesy gitu. Terus kita butuh ini, nah mie instan itu kan ada bumbunya ya. Nah, untuk bumbunya langsung kita pakai aja. Kita pakai untuk membuat rasanya ini sendiri. Nah, di sini saya pakai 2 mie. Oke, terus kita pakai telur juga. Telurnya langsung aja masukin ke adonannya. Nah, karena kita memakai dua telur, jadi 2 mie maksud saya, jadi kita harus memakai 3 telur. Tapi tahan dulu ya pemirsa, tetap di Dapur Buka Puasa. Pemirsa, kembali lagi di Dapur Buka Puasa. Pasti udah ditunggu-tunggu kan? Karena saya akan menghadirkan azan maghrib. Enggak, bentar lagi ya, tapi kita bakal masak dulu. Tapi ada bau-bau yang nggak enak pantesan tadi. Ini nggak enak kok, merinding. ini Neng. Oke. Wih. Nih Halo, abang-abang pemirsa. pengen bantuin kan? Enggak sih. Nih tolong ya. Nih Apaan bro? Masa kita baru datang tiba-tiba suruh bantuin bro? Iya, mukanya udah kayak parutan nih. Jadi babu. Ya udah. Ayo Bro, katanya muka silakan. gue kayak parutan mirip bro. Nih, parutan. Tolong ya, nih Oke. diparut. Diparut dulu. Terus kalau Oh, ini- saya harus bantuin mana nih? Bantuin liatin aja deh. Oke. Spesial kayaknya. Iya, Nyobain mungkin ya. Spesial. Nah, pemirsa udah ntar dulu. Apa tuh? Ambilin dong, ambilin minyak ya, ambilin minyak. Ini diparut ke sini Neneng ya? Langsung aja. Pelan-pelan. Minyak. Ini TV. Nah, kita tambahin minyak lagi, geseran, Bang. Apa saya mau dikasih minyak? Jangan lah. Nah, ini kita panasin minyaknya ya. Oke. Wah, cocok Luffy jadi ibu rumah tangga. Alhamdulillah, bersyukur. Tolong taruhin lagi dong. Oke. Makasih, Bang. Nah, ini berantakan ya, Pak ya. Nggak apa-apa, sehat. Nah, suka keju nggak? Suka, tapi ada telurnya saya enggak. Oh, kenapa? Saya tidak makan telur. Oh, iya. Ya, kasihan banget. Kasihan banget ya, berarti ini cuma buat abang deh, Abang Iya, Bram ya. buat abang. Nggak makan telur karena saya bertelur.
Maksudnya bertelur gitu. Oke, ini udah diituin. Sekarang tugasnya Bram buat ngaduk. Yes. Wah, Diaduk. Nih kira-kira kamera di zoom. Cara ngaduknya kayak gini caranya. Ya elah. Nah, terus udah mau selesai. Nah, ini minyak udah panas. Cepetan, Bang. Kegedean nih, Po. Coba Nah, ya. kekecilan. Udah. Deh goreng-goreng, Mam. Oke. Ini diapain? Lalu ya. Nih, cara menggorengnya biar ini kan karena mie. Dan pastiin minyaknya udah panas ya. Udah panas. Duh, Kita taruh pastiin ini nih. panas. Coba celupin. Celupin tangan. Ini ya, Tangan apinya masukin. kecil aja. Kecil. Oke. Nah, ini ya. Kita putar. Oh, jadi kayak bola gitu ya, Po ya? Iya. Neng, Po. Pak. Neng. Nih. Oke. Bakwan ini rasa keju. Nah. Wow. Wow. Keju Langsung banget. celupin aja. Gitu. Wah, Gitu, Mak. Gitu, Mak. mantap kali Neng ini masak-masak, ya kan? Buruan kayak buka kayak. Hmm? Buruan buka puasanya. Buka puasanya nanti dong, Bang. Kita bakal menghadirkan itu kan tadi saya udah bilang. Apa? Itu apa? Azan maghrib. Oh iya. Menghadirkan. Menghadirkan. Jadi azan maghrib dipanggil di sini ya. Astagfirullahaladzim. Parah banget. Oh, dibalik kali nggak tuh? Hmm? Nih, Nanti dibalik ya. ntar pakai gini kali ya? Enggak. Nggak tahu. Kayak ginian aja. Insya Allah. Kita ulangi ke semuanya. Mau bikin berapa nih? Ih, warnanya bagus ya. Jadi Iya. ada merah, kuning. Saya siapin piring ya. Boleh. Inisiatif. Nggak dibalik-balikin. Hah? Tadi dulu ya, Bang. Ntar dulu. Mau dibalik-balikin aja. Apa? Oke. 1, 2, 3. 3 aja, nggak usah banyak-banyak. Hmm? 3 aja. Nanti banyak yang mau makan. Oh. Iya. Nah, coba ya. Apa saya bantuin aja? Bulut-bulutannya. Aduh, sedap. Nah, bisa nih, Bang. Satu lagi, Bang. Ini apa namanya, Neng? Bakwan. Bakwan mie rasa keju. Nah, Hmm. enggak itu terlalu kecil. Terlalu kecil mungkin. Itu Irit. buat siapa Irit. gitu ya. Anak kos-kosan irit. Itu membuktikan, Bang. Kalau nyali lu juga kecil tuh. Wow. Lu bisa ngetes gua nih kalau kayak gitu. Wih. Ya nggak sih? Apaan nih, Mas? Ngapain mau bikin api begini-gini? Biar anget. Gini-gini ntar ada Biar api. anget. Tolong tisu ya, Bang ya. Ininya tuh Tolong dong. ada basah Oh tuh. iya. Ya gimana sih Biasa. ini? Mau jadi ada kuahnya? Kalau di ini dapur-dapur profesional tuh nggak boleh kotor. Nggak boleh kotor. Nggak boleh kotor. Itu taruh di situ kotor. Itu. Kotor. Tolong dong, kan makanya Apa ya? kan ini cuma punya 2 tangan. Nah, kalau ini udah dimasukin semua, kita harus tunggu ini sampai Matang. iya, Menguning. warnanya menguning ke emas-emasan. Nah, itu buat apa? Ah, buat itu apa? Oh iya. Ah, gitu maksud Iya, saya orang gitu. pinter banget. Aduh. Buat Iya, iya, nirisin. Buat nirisin. Emang dingin tiris? Dibalik. 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 Ih. Tapi dipakaikan gak nih? Assalamualaikum. Dibalik. Assalamualaikum. Sorry. Maaf nggak terima tamu. Oh gitu nggak boleh. Nggak terima tamu, nggak terima Saya tamu. namunya cuma buat makan doang kok. Ya, Nah ini pas nih, kita udah berlima. Ini juga Itu bikin 5 kan? 4, 5. Iya pas lagi. Pastulah saya ya. paling gede. Maunya lu paling gede ya. Yang Nih, paling nih, gede yang nih. paling gosong kayaknya tuh. Bang, saya gini ya, Bang ya. Kayak SD banget ya. Bang, yang ini ya, Bang ya. Weh, emang saya apa? Saya wanita apa, Bang? Oke Ini nih. tukang gini yang depan SD. Ini beloman, kita tunggu dulu. Belum. Tapi udah wangi ya. wanginya enak. Wangi kan? Banget sampai studio sebelah tuh katanya. Oke, kita sambil kita Nungguin. nunggu ini, ambil gelas. Gelas. Ambil gelas ya. Waiter. Sini yang itu yang isi. Nah, Oh, sorry. ada es batunya juga, Bang. Mana Ambil di belakang, di kulkas. Kulkas mana gua bingung. Itu. Nah, itu kulkasnya. Oke. Nah, ini dibalik juga. Asik. Jadi kita mau bikin apa sih, Bram? Es buah isinya semangka. Es buah isinya semangka, kiwi, kiwi, strawberry, melon. Ini apa ya?
Terus itu air jeruk. Perasan air Kameramennya pengen nih. Kameramen pengen. Ih, Terus ntar kelar itu dimasukin telur. Sabar ya, Oh Bang, gitu, ya. jadi enaknya kayak macam Gak macam banget. STMJ sih, STMJ. gue lagi merhatiin dia. Sampai keringetan tuh. Oke, ini kita tunggu. Pengen, lu Sama pengen, lu nunggu pengen. aja. Nah kita chit-chat lagi aja. Ini apa ya? Jadi dia sendiri Udah gitu. gitu aja. Bang, jagain ya Bang gorengan. Oh iya. Oke, nih. Wanginya kayak ini, kayak rendang. Nih kita udah ada kiwi, Strawberry, strawberry, melon. melon sama Semangka. ini? Ya, semangka. Ininya karena Iya tadi nggak tahu ya namanya ya. Nggak tahu tadi namanya. deg-degan samping abang. Biasanya namanya watermelon kan? Watermelon. Nah, ini kita potong-potong kiwinya biar nggak kebesaran ya. Biar irit juga ya Bu ya. Iya, biar nggak banyak. Ini 4 gelas diisi cuma juga. segini. Pas lagi. Ini Jadi udah saya ke matang kali belakang ya? dulu ya, ke dapur dulu ya. Oh iya. Kok ditaruh Ambil aja lagi di sih? Jadi kulkas. cuma 2 doang ya Bram ya? Belum, Bang. Pelit bang. Oh, lo nambah sendiri ya? Nama sendiri. Oke, nah kita langsung aja. Ini tuh simple banget, langsung kita masuk-masukin. Simple and legal. Kita masuk-masukin mau Apa, apa apa, dulu? Oh iya. Ini kameramennya nyantai aja dong. Kameramennya. Kameramennya nyantai aja dong. Masukin strawberry ya. Pengen Ya, banget. boleh. Pengen banget. Biar cantik. Nah, pemirsa ini Biar untuk cantik. es buahnya ini bisa pakai buah apa aja sesuka-sukanya deh. Misalnya Sesuka kalau hati. iya nggak suka kiwi bisa diganti mangga atau apa. Bang jangan pelit-pelit bang. Ini pelit. Iya dikit banget ini. Bang becek bang. Emang ngapain becek? Ini. Ini kapan matangnya ini? Hah? Kapan matangnya? Sampai isa bang. Sampai isa. Ya, kita bukanya kapan? Sama Isa sahur aja kali. Nah ini kita masukin lagi. Bang mana esnya? Oke. Ih, Bram lu gak enak banget sih ngomong oke-nya, Bram. Oke. Oke. Pakai hak. Seimut deh. Ini dia esnya. Oh iya. Ala makasih, Saifuram. oh iya. Es Terlalu doang banyak. sih tapi. Ini kayaknya udah matang deh. Hmm? Kayaknya udah matang. Belum. Nanti tuh kalau misalnya Udah matang dia meletek-meletek gitu. bukan nanti kalau bagian belum matang tengahnya Melon. nanti masih telurnya Popcorn belum lu. matang. Oh, dibuka ya tengahnya. Harus gini-gini. Iya. Seger kan? Lu kira martabak, Bram? Lu kira martabak digituin? Nih, ditusuk. Ini Ditusuk. melon belum nih? Iya. Nih, biar ada. Nih kalau abang minum kan, minum buah-buahan kan? Makan Minum. buah-buahan. Nah kalau saya banyakin kiwinya ya. Oh iya. Saya banyakin hatinya. Ya, Iya. bawa perasaan. Tuh kan, selalu bawa perasaan. Ntar kameramennya marah lu. Kameramen marah. Marah kamu ya? Kamu marah? Oh, enggak. Mana satu lagi? Nah, ini untuk Bram, kalau ada yang nyariin gue bilangin ya, gue lagi jualan gini depan SD. ini nih untuk abang itu kan kosa itu kan Apa tuh? Apa tuh? Apa itu ngekos nih? kan? Oh, Iya, iya. ngekos nih. Nah ini untuk ngekos nih buat gampang kan bisa dibikin Iya sih, sendiri banget kan? Ya, Bawa perasaan. sendiri Bram. Sendiri banget kita Bram. Bawa perasaan. Dua jomblo bisa Oke. dijaga. Lalu Es apa? Air jeruknya? air jeruk Iya, murni. air Air Kita jeruk. kita kasih air jeruknya. Udah matang kali nih. Iya tuh, itu balik dulu bang. Nah, Nah, tuh coklatnya tuh. itu jadi keemasan gitu kan warnanya. Nah itu semuanya dicampur air jeruk nih, nggak ada air mineral. Enggak, Nggak ini ada. Kalau mau air mata juga nggak apa-apa campur sini. boleh. Sedih Air banget. mata Iya, yang emang. tertinggal. Saking Air irit mata. juga sih. Jomblo banget air mata. Nah, ini kita kasih tuh. Wow. Seger banget gak sih? Udah Seger buah-buahan terus pakai air jeruk. Aduh gue nggak tahan rasanya. Belum aja nih, aduh, pengen. Jadi ada manisnya dari semangka dan kiwi, asamnya Kiwi, dari asamnya jeruk. dari jeruknya. Matang kali nih. Seru banget. Kalau misalnya pengen tambah asam, tapi jangan asam-asam ya pemirsa, karena kita baru buka puasa nggak boleh. Nanti takutnya mah, Iya. iya kan? Jeruk nipis mungkin. Nah itu kan lebih nggak Lebih boleh. asam mungkin. Lebih nggak boleh mungkin. Mungkin lu lukain dulu tangan lu terus kasih jeruk nipis, Bram. Kalau ditambah lidah buaya boleh nggak? Lidah buaya itu boleh. Itu air jeruknya nggak harus ditambah gula. Apa Ini air jeruknya kita kasih gula Oh, udah langsung supaya kasih gula. iya. Jadi langsung manisnya udah dari air jeruknya. Kalau diganti air beras bisa nggak? Boleh. Gak apa-apa sih. Air Ada tajin. tajin.
Apa sih Itu yang nggak boleh? kenapa nggak langsung dituangin gitu? Jelek dong. Jelek dong. Mau buru-buru soalnya. Buru-buru. Masih lama nggak sih itu Apanya? azannya? Azannya. Masih lama nih, Bram. Ini belum matang, Bram. Oh, jadi kalau ini matang azannya ini Ajannya berkumandang. berkumandang. Ya kan muazinnya lo kan sih Apa? pindah lokasi. Oh iya, ntar yang azan gue. Iya, makanya. Kalau yang biasa ngeliat di Binus TV ada azan, itu yang azan gue. Nggak mungkin Jadi banget ngerangkap tadi. aja nih, ngerangkap aja masak Ngerangkap. langsung azan, muazin. Apa namanya kalau yang di masjid tuh? Muazin Bukan muazin, yang Apa? tinggal di masjid. yang Itikaf. tidur Bukan itikaf, aduh lupa. Udah jangan dipikirin ya, ntar bawa mimpi. Bawa mimpi susah. Apalagi bawa perasaan. Tuh kan, bawa Curcol perasaan. Ya udah nih, udah matang nih ya. Udah. Gosong iya nih. Nah, Ini, gue yang pegangin. Ditirisin, Bram. Mana ini nggak bolong? Mana nih? Nah, yang ini kasihan nih, Bu. iya itu taruh aja. Martabak gosong ala rapi. Gituin dong. Apa sih namanya? Tirisin. Nah, untuk pemanis kita taruh strawberry nggak di atas? Ini kameramennya berisik banget, nyamber aja dari tadi. Tahu nih Pengen dari banget. Yang berharap kameramennya. Nah, gimana Bang? Gorengannya aman? Aman, Po. Aman ya. Bisa dong bantuin lagi nih besok ya. Jualan. Apa? Jualan lagi? Ya Allah. Bentuknya kayak apa ya? Kayak bakwan ya? Ya kan emang Oh, ya, bakwan. Wih. Ada keju nggak, Po? Enak deh, atasnya kasih keju nih. boleh. Ada itu nggak daun mint? Asik. Wih, ya lagi. Sebelah Masak gua lagi nggak nih? Alhamdulillah. Kita waktunya azan. Ada azan. Ada azan. banget ya. Kita dengerin dulu azan yang berkumandang berikut ini. Selamat berbuka puasa. Puasa. Iya, pemirsa kembali lagi di dapur buka puasa. Nah, kita udah jadi nih ininya, apa? Bakwan. Bakwannya. Bakwannya, tapi biar buat penghiasnya kita kasih keju. Parutan keju. Ngapa lu, Bram? Kenapa, Kesurupan. Bram? Nggak sabar gue. Aduh. Isinya keju, luarnya keju. Apalagi kalau kejunya yang cair-cair gitu, Bram. Melted gitu ya. Melted gitu. Tambah biasa aja. Harusnya luar biasa. dong. Dah. Lagi yang banyak. Nggak apa-apa. Katanya Bang nggak makan. Oh iya. Terus kasih. Orang buat cabenya kita. Nah, Nyobain dikit ya. nah ini lihat Itu kenapa krunya pada makan duluan? Tadi lagi maghrib, lagi azan itu ngegoreng sendiri tuh lihat tuh. Nih. Hasilnya berantakan di sini ya. Ini hasil goreng sendiri tuh. Nih pemirsa. Itu ngapa dikasih tisu? Kasih apa sih namanya ini? Cabai rawit. Nah, Tara, nah itu ini bisa disajikan dengan cabai rawit. Enggak, ini kameramen kasihan banget, lapar duluan nih. Ini cabai rawit nih. Nih. Nah, gimana? Udah mau nyobain belum? Iya mau. Ya. Nah, kita makannya harus bersih ya. Nggak boleh berantakan. Pakai apa pisau gitu. Vi geser dong Vi. segala macam. Gue pengen nyobain Vi. Vi geser dong. Nih, Bram, gue paling pojok, Bram. Gue pengen nyobain juga, Bram. cobain dulu minumannya deh. Nih, berdua ya. Ya. Lemes dah gue. Selalu begini. Nah, Setiap dapat ini sendoknya. silakan. Iya, terima kasih. Oh, kalau kita satu-satu Iya, nih, satu-satu. Raffi, kalau kita segelas satu nih. Ingredient. Boleh langsung ya. Ingredient. Nah. Oh, iya. Kita Ingredient. pengen tahu ingredientsnya ya. Bahan-bahannya maksudnya. Nah, Beneran ya? tada. Iya. Enak banget. Itu udah ada di sini. Mana belum ada? ada. Oh, itu ada. Nah, ada tiga bungkus mie instan. Dua, kita sekarang pakai Pakai dua, dua, terus kemudian ada 4 tiga butir- butir tiga butir ayam, telur telur ayam. ayam, terus 100 gram kornet sapi, 1 sendok makan garam, 50 gram keju, kemudian yang terakhir cabai itu cabai rawit. untuk sekalian itu lagi Itu makan. tergantung selera, Iya, mau pakai tuh. cabai rawit, mau pakai saus juga boleh ya kan. Nah, Enak terus saus sih. untuk minumannya, Aha. Es buahnya. Nih. kita ada stroberi, Ada semangka, ada melon, kiwi, air jeruk, air jeruk dan es batu. Dan Nah, es batu. untuk buah-buahannya itu apa aja?
tergantung selera. Tergantung selera Gitu. pemirsa semua ya. Iya betul. Benar banget. Langsung aja cobain deh. Kasih kembang 7 rupa enak kali. Enggak. Boleh. Terus lu minumnya di pantai selatan. Ups, ya. Pasti ada yang minta deh, Raffi. Ini Tahu Raffi yang mau nih berarti nih. Bram, ini buat kita, Bram, diminum, Apa-apa Bram. Raffi ya? Bram, jangan gitu, Bram, pakai sendok. Oke. Bodoh amat. Bram, gua juga pengen, Bram. Gimana yang coba? Coba Dari sini, kita dulu. potong aja. Neng juga mau cobain ah. Men, Saya. aham. Aduh, Itu 2 orang tuh ribut sendiri. Tahu nih. Gue bete, kameramennya minta mulu. Itu tuh tadi gara-gara dia tuh pasti. Iya, itu. enak. Hah? Udah imsak? Enggak. Belum Kita kan? akan Enak. membacakan jadwal. Iya, bareng-bareng nah juga. nih jadwal imsak. Imsak ya. Terus ada imsak ya jam Untuk 4.33. Besok ya? Iya, besok ya? besok. Bukan tadi. Terus subuhnya 4.43. 443. Untuk zuhurnya, Zuhurnya tepat ada jam 12 siang. kemudian asar ada jam 15, 22. lewat 22, maghrib 17.53, dan isya Jam 7. jam 7. Lewat 8. Lewat 8. Oke. Next, kita pengen mau coba. Ini nih, cobain dulu. Cobain dulu ya, Tung ya. Bentar. Pemirsa, Nih. kalau mau langsung aja datang ke Binus TV. Gimana rasanya? Enak. Saya mau pengen itu enak. Pengen lagi sebenarnya. Tuh masih ada sisanya banyak. Gimana? Enak, Kameranya mupeng, kasihan. enak. Oke, pemirsa. Untuk besok Nggak lupa temanya kita itu pengen ada, ngingetin ya. Ngapain? ada temanya untuk besok itu lagi lah infak, aja. ada infak, Ada infak. sedekah, dan satu lagi Zakat. 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 So, Tetap mantengin aja. Tetap tonton terus Ramadan Mix. bener banget. Program sudah Binus TV. Yo, yang ngasih hadiah banyak banget nih. Betul. Bajunya juga keren-keren kan, dari mana? Dari preview. Review. Dari Mbak Itang Yunas Kang Yunas. dan Makeup. makeup kita Makeup kita makeup udah. kita ganteng-ganteng. Oh, gua nggak pakai makeup sih. Pakai. Dari mana? Dari Dari Carry Dari Colors. Colors by Mata Tilaan. Terima kasih Dan juga untuk buat semua kru. Semua kru yang bertugas yang udah nyicipin apa? Yang udah makan duluan ya. Makanan neng Neng Lindi. Oke. Thank you semua yang udah kerja ya. Kalau gitu sampai bertemu lagi di Besok. Ramadan Mix besok. Besok ya. Dadah. Akhir kata, Saya Raffi. gua Bram dan Saya Windy. Saya Ilham. Saya Safira. sampai ketemu besok Dadah. di jam dan waktu yang sama. Dadah. Bye bye. Selamatkan pom bensin. Assalamualaikum. Assalamualaikum.